الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kami banggakan, Masya Allah, hari ini banyaknya calon ahli surga. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sebuah perintah yang penting, yaitu perintah ibadah salat 5 waktu yang pada pagi hari ini kita telah menjalankan salat apa namanya? Salat subuh, ya, atau salat fajar. Salat subuh itu bahasa lainnya salat fajar, ya. Semoga nikmat Allah Subhanahu wa taala ini terus diberikan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji syukur tersebut tidak boleh putus. Bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya tersebut harus selalu kita panjatkan. Syukur itu satu, pertama dengan lidah. Janganlah syukur dengan lidah. Bersyukur dengan lidah bagaimana caranya? Dengan menggunakan lidah ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur dengan hati. Selain mengucapkan dengan lidah, syukur tersebut harus dibarengi dengan hati. Jadi dalam hati kita rasakan rasa syukur itu. Ya, dihayati ya Allah, benarnya ya Allah, banyak yang nikmat yang Kau berikan ya Allah. Tapi itu dirasakan dalam hati. Dengan hati, dengan lidah, kemudian syukur itu dengan mengamalkan kebaikan. Salah satunya pada pagi hari ini kita sholat subuh berjamaah. Kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para keluarganya hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Isra Mi'rajnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti Isra dan Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa arti Mi'raj? Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha? Mendapatkan perintah sholat. Bagaimana bunyi lagunya? 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Apa dah kamu? Lagu kita lama Pak ya. Lagu Nasi Daria 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Lagi sebagai penuntun bagi umat Islam sedunia. Panjang lagu ini ya. Baik. Jadi seperti itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, melewati beberapa tingkat langit. Ya. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jibril mengetuk pintu langit. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Adam, waalaikumsalam. Lalu Nabi Adam bertanya, siapa? Dijawab oleh Jibril, aku Jibril. Siapa bersamamu? Bersamaku Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ditanya oleh Nabi Adam. Ya, dia sudah diutus. Dibukalah pintu langit pertama. Nabi Muhammad melihat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bila dia menoleh ke kanan dia tersenyum, bila menoleh ke kiri dia menangis. Ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada Jibril, kenapa Nabi Adam bila melihat ke kanan dia tersenyum, bila melihat ke kiri dia menangis? Kata Jibril, di sebelah kanannya dia melihat surga, di sebelah kirinya dia melihat neraka. Melihat orang-orang yang berada di surga, Nabi Adam tersenyum. Lalu melihat orang-orang yang berada di neraka, Nabi Adam menangis. Lalu naik lagi, singkat cerita, ke langit kedua. Bertemu dengan Nabi siapa? Bertemulah dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama pertanyaannya, dengan siapa engkau wahai Jibril? Dengan Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Maka dibukakanlah pintu langit kedua. Dijawab, selamat datang orang soleh dari anak yang soleh. Lalu naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik keempat bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga menangis. Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, aku menangis karena aku iri kepadamu. Engkau Nabi akhir zaman, umatmu lebih banyak daripada umatku. Naiklah ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Setelah itu, setelah ngobrol dengan Nabi Ibrahim alaihis salam, mulailah menuju ke Sidratul Muntaha. Saat mau memasuki Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam tidak ikut masuk. Ya Rasulullah, aku cuma sampai di sini. Aku cuma sampai di sini ya Rasulullah. Engkau masuk sendirian menuju Sidratul Muntaha. Aku tidak bisa masuk, kata malaikat Jibril.
Maka masuklah Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha menghadap atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga nanti insyaAllah akan bertemu dengan Allah. Kapan? Kalau masuk surga. Galak masuk surga? Hah? Galak masuk surga? Masuk surga itu yang penting rajin beramal soleh. Ya. Tak penting jadi anak siapa. Kalau anak presiden tapi tidak beramal soleh, jadi tidak masuk surga. Tidak, ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang diwajibkan kepadaku ya Allah, pada umatku ya Allah. Maka diwajibkanlah kepada Rasulullah dan kepada umatnya kita ini 50 kali sholat sehari semalam. 50 kali, bukan 5 kali. Bayangkan 50 kali sehari semalam kita sholat. Maka setelah menerima perintah itu, Rasulullah turun melewati Nabi Ibrahim, lalu turun lagi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanyakan oleh Nabi Musa, apa yang diwajibkan wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Kata Rasulullah, diwajibkan kepadaku, pada umatku 50 kali sholat sehari semalam. Kata Musa, naik lagi, minta keringanan. Tak sanggup 50 kali sholat. Mintalah Rasulullah keringanan. Diturunkan jadi 45. Kata Musa, minta lagi keringanan. Diturunkan jadi 40. Minta lagi keringanan. Diturunkan jadi 35. Minta lagi keringanan. Diturunkan jadi 30. Minta lagi keringanan. Diturunkan jadi 20. Minta lagi keringanan. Diturunkan jadi 20. Minta lagi keringanan. Diturunkan jadi 15. Diturunkan jadi 10. Diturunkan jadi 5. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Aida lama 20. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sejarah tawar menawar mungkin. Nganyang, uji bahasa kita ya. Aku kalau ke pasar pasti nganyang pula. Dijual mau 100, tawar 30. Tawar 30 itu pasti matinya di antara 50 sampai 60 pastinya itu. Ada baca Pak. Di 70. Nah, 30 itu lah. Bela 60. 50 be. Akhirnya mati di 50. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam agama macam-macam. Apa baik semua? Dalam agama kita, ibadah-ibadah, satu puasa, apa lagi? Selain salat, puasa, zakat, ibadah haji yang masuk dalam rukun Islam ya, dan ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lainnya itu perintahnya datang melewati apa? Wahyu. Ya, melalui disampaikan oleh Allah ke Jibril, lalu Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ibadah yang itu dijemput langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak melalui wahyu. Walaupun ada wahyu-wahyu penguat seperti aqimis shalat dari dulu syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr
Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu salah satu penguat perintah sholat, dalil perintah sholat, cara waktu melaksanakan sholat. Tetapi perintah sholat yonian itu didapat dengan apa? Dengan naik ke langit, naik ke Sidratul Muntaha, dijemput, diambil langsung oleh Rasulullah SAW perintah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya sholat ini sangat penting. Anak-anak ya, sholat sangat penting. Cuma 5 waktu. Tadinya 50 waktu. Sekarang sudah terakhir diberikan cuma 5 waktu sehari semalam. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Subuh berapa rakaat? Cuma 2 rakaat dibuat oleh Allah perintahnya. Maklum, masih ngantuk. Ya, bayangkan kalau sholat subuh 4 rakaat. Banyak tidur lagi semayang gitu. Mau nggak salam kalau dia masih sujud kayak gitu ya. Banyak kejadian gitu. Dibuat ringan cuma 2 rakaat sholat subuh. Supaya apa? Supaya segar mengawali kehidupan sehari-hari. Segar tak kamu subuh hari ini? Segar. Ada yang ngantuk tadi? Tak ya? Baru jam 3? Tahajud ya? Oh, ini baru generasi yang keren, Gen Z ya. Generasi keren. Lemak tak tahajud? Lemak ya. Insya Allah orang yang rajin tahajud dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau banyak tahajud rutin di desa kan? Tahajud. Tak sekolah ya Sabtu ya. Minggu tak ya? Senin. Nah ini, jadi sholat itu adalah puncak daripada amal-amal ibadah yang lain. Kalau tidak sholat, amal ibadah lain tidak diterima oleh Allah. Ngapa yang pertama kali kami ditanya di hari kiamat apa? Sholat. Di hari kiamat kakek kita tak kenal dengan mbak kita. Kita ngurusi diri kita dewek. Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari kiamat kakek seseorang lari dari saudaranya, ngurusi diri dewek, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari anak-anaknya, masing-masing ngurusi diri dewek. Masuk surga apa tidak? Masuk surga apa tidak? Saat dihisab di hari kiamat. Maka sikok-sikok kita ditanya lagi. Pertanyaannya apa yang pertama ditanya pada hari kiamat? Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanya di hari kiamat salat. Mungkin kakek ini jadi Pak Camat tadi. Siapa ini namanya? Rafi. Rafi, Pak Camat Rafi. Tidak ditanya lagi. Jadi apa mau ditunjuk? Tidak ditanya. Yang akan pertama ditanya adalah sholat. Sholat tidak kau, Rafi. Sholat ya Allah. Berapa kali? Sesempatnya baik ya Allah. Ada yang berapa kali kau sholat? Aku sholat
Idul Fitri sama Idul Adha baik. Itu pun karena ada baju baru. Kalau ganti baju baru jangan aku semayang, aku ganti baju baru. Ini akan jadi masalah. Dan diterima amal-amal ibadah lain. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salat yang 5 waktu baik, salat yang 5 waktu bagus, maka amal-amal ibadah lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, kalau salat yang 5 waktu rusak, maka rusaklah amal ibadah yang lain. Maksud rusak ini macam-macam. Bisa jadi rusak cara melaksanakan sholatnya, sholat tidak wudu. Nah cepat dia ada wudu. Atau wudunya juga salah. Nah belajar juga kita cara wudu yang benar. Atau sholat tidak baca Fatihah. Allahu Akbar. Diam baik. Allahu Akbar. Nak cepat. Nak nonton bola ya. Waktu mepet. Tapi tak semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada tak yang semayang itu? Tadi ya, apa itu sholatnya tidak sah karena Al-Fatihah adalah bagian dari rukunnya sholat. Sholat tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Jadi rusak karena wudhunya tidak benar, karena Fatihahnya tidak dibaca, karena rukuk sujudnya tidak sempurna, rusak. Itu semuanya bisa membuat sholat kita rusak. Ada yang rusak gara-gara waktu. Lah masuk asar baru nak sembahyang zuhur. Masuk maghrib baru nak sembahyang asar. Masuk isya baru nak sembahyang maghrib. Masuk subuh kan nak sembahyang isya. Nah, dah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tepat waktu. Salat sesuai dengan waktunya. Nah, baik pada jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini penting. Pertama, salat itu adalah cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang tak pacak ngobrol sama umpamanya calon presiden? Siapa calon presiden Indonesia ini? 1, Anies. 2, Prabowo. 3, Ganjar. Sedang tak kalau pacak ngobrol sama presiden? Pasti senang. Baru calon presiden itu. Ya? Baru calon presiden. Cak mana kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasi kita dengan Allah itu dengan cara salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Dan seterusnya. Itu dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Sampai terakhir kita bilang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim.
Maka Allah berkata apa? Wa li'abdi ma sa'al. Bagi hambaku akan kuberikan apa yang dia minta. Bagi hambaku akan kuberikan apa yang dia minta. Kita ni ada aku lah doa aku tak diterima-terima kalau cek itu kan. Benar tak? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi. Sambil makan apa? Jangan berebut ya, bagi. Sambil makan. Udah potong dulu. Sebuah pertanyaan di dalam batin kita. Oh ya doa aku tidak terima, tidak terkabul lah. Itu penyebabnya macam-macam. Bisa jadi dari mulai sholatnya tidak benar. Sholat pakai kopiah, tapi kopiahnya boleh balik. Ya, sholat pakai baju bagus, bajunya baju korupsi. Sholat pakai sendalnya boleh maling di masjid lain. Pamonya, banyak galak kehilangan sendal di masjid ya. Sering tak? Pernah tak kehilangan sendal di masjid? Sholat tapi mandi wajibnya salah untuk yang dewasa. Dia harus mandi wajib, tapi ternyata mandi wajibnya tidak benar, salah, tidak sah. Lalu dia wudhu, lalu dia sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sholatnya main-main, ucap-ucap, itu inilah ukuran budak-budak sekolah ni lah. Enggak ada ucap-ucap. Lagi sholat Allahu Akbar, ya sama kawannya. Lagi sujud Allahu Akbar, ada yang tepuk pantat kawannya tepak. Ya, sholatnya ucap. Ada pakaiannya najis. Pakaian najis, pakaian kencing. Ya. Kencingnya berdiri di kamar mandi. Lalu karena berdiri, pantulan air kencingnya balik ke celananya jadi najis. Kamu kalau kencing, buang air kecil masuk WC, buka dia celana itu gantungkan. Buka dia celana gantungkan. Kencingnya duduk. Kemudian setelah kencing, yakinkan buang air kecilnya itu, air kencingnya itu betul-betul bersih. Kadang-kadang ada air kencingnya belum selesai, belum tuntas, lalu dia cebok, lalu dia pakai lagi celananya, lalu dia sholat, dia wudhu, dia sholat. Saat dia sholat, sisa air kencing tadi keluar, maka sholatnya batal. Tapi dia tidak tahu itu, terus dia sholat. Rupanya setiap sholat saya itu terjadi, diterima tak sholatnya? Tidak diterima. Ini penting. Yakinkan, ya, buat air kecilnya sampai habis, sampai selesai. Memang agak lama tunggukan yang mana supaya tetesan-tetesan itu berakhir dengan tuntas. Jadi banyak. Makanya dalam hadis Arba'in Nawawi ada yang Rasulullah mengatakan seseorang mengangkat kedua tangannya, menengadah ke langit, rafa'a yadayhi,
wa mashrabuhu haram, minum minuman yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakai pakaian haram. Anna yustajabu lah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gek narkoba, naudzubillah min dzalik. Gek minum whisky, minum apa-apa, salat di berdoa, ya Allah kabul doaku, anta yustajabu lah. Ya. Dan lain sebagainya. Para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengambil hikmah. Satu, hikmah yang pertama apa? Wajib menjaga salat. Hafizu 'ala shalawat was salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan jagalah salat wusta. Para ulama mengatakan salat wusta itu salat asyar, salat asar. Nah, jagalah salat. Peliharalah salat. Jaga salat itu satu, jaga waktunya, jaga kebersihan pakaian, ya, jaga kehusyuan. Ya, pada supaya sholat khusyuk, pertama wudunya harus benar, ya. Kedua pakaiannya harus bersih. Jangan kayak pakaian tidur itulah, pakaian main bola kaki itulah, digawa puluh semayang, mampu keringat. Ya itu bikin tak khusyuk, kita tak khusyuk, tetangga kiri kanan kita memang tak khusyuk. Mampu apa dia ini? Lalu awalilah solat tersebut dengan solat sunnah, itu bisa menambah solat wajibnya lebih khusyuk. Hadirkan hati saat solat, Allahu Akbar. Rasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, halo. Ustaz tanya, itu apa jadi namanya ini? Kucing. Kucing makan apa tidak? Kamu makan apa tidak? Kucing minum apa tidak? Kamu minum apa tidak? Minum juga. Kucing kaget mati apa tidak? Matilah kucing. Tak kaget yang abadi, mati kalau kita. Kamu kaget mati apa tidak? Mati. Kalau kamu tidak semayang, kucing tidak semayang, kira-kira sama tidak dengan kucing? Sama tidak dengan kucing? Sama. Maka supaya kita dibedakan dari kucing, kita harus semayang, harus sholat. Sholat itulah yang menunjukkan kita berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Ya? Atau berotot besar badan, kekar ya. Aku jagoan, kuat makan. Sekali makan sekilo beras habis. Saking kuatnya makan dia. Jangan lupa, ada juga binatang yang jago makan, kuat makan. Apa itu? Kebo. Kebo sapi kuat makan itu. Duduk ke semper, apa namanya? Apa makanan sapi itu? Habis ya, Ustaz ya? Habis. Lekas sapi kuat makan berotot, kita berotot kuat makan, kita tak sholat. Kita makan, sapi makan, kita minum, sapi minum, beda. Kita kawin, sapi juga kawin. Kita mati, sapi juga mati, kita tak sholat. Artinya kita sama dengan sapi.
kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibedakan dari makhluk-makhluk yang lain, maka tegakkanlah sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Anak-anak ya, asal dengar ngembang sholat harus senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat, alhamdulillah. Baik, sholat. Nah, aduh, kalau dengar azan tidak senang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan buruk. Ini dari tanggapi azan baik itu sudah dicatat oleh malaikat. Wong ini kalau dengar azan untuk kuping, tidak kalah sholat. Ini wong dengar azan langsung senang, langsung yang bersemayam, tidak sholat. Para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sedikit hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang sebenarnya cerita ini cukup panjang ya, walaupun hanya terjadi dalam satu malam, satu bagian malam, sebagian dari malam tersebut ya. Namun sebenarnya banyak peristiwa yang terjadi, banyak peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan ya. Bertemunya Nabi Muhammad dengan para nabi, lalu sholat berjamaah bersama para nabi di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis ya, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah menguji keimanan orang-orang Mekah pada waktu itu, beriman atau tidak beriman. Yang beriman adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika ditanya, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang sahabat Muhammad yang berkata tadi malam telah menuju ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha? Kata Abu Bakar, andai Muhammad berbicara jauh lebih dari itu, maka aku akan percaya. Dan kita wajib percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan untuk tausiah sungguh pada pagi hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima pengajian kita ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita yang menyaksikan pengajian dan salat berjamaah kita, dan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.